Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Restu Heva Yulianto, Hadir Bu. Adi Wahyu Afrianto, Hadir Bu. Eka Tiansah, Hadir Bu. Adnan Bibrianto, Hadir Bu. Yulia Rizkiani. Hadirah Bu. Alhamdulillah hadir semua. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, seperti yang kalian lihat ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan mengulas kembali pelajaran pada minggu kemarin. Minggu kemarin kita belajar tentang keikhlasan dalam beribadah. Nah, coba Adi Wahyu Afrianto, Quran surat apa dan ayat berapa yang menunjukkan hal-hal yang berkaitan dengan keikhlasan dalam beribadah? Quran surah Al-An'am ayat 162 sampai 163 Bu. Terus yang kedua ada Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Ya. Satu lagi ya pertanyaannya buat Yulia Rizkiani. Tingkatan-tingkatan ikhlas itu kan dalam beribadah ada dua. Coba sebutkan. Yang pertama melaksanakan ibadah karena takut akan azab. Lalu yang kedua itu ada melaksanakan ibadah karena membesarkan Allah. Baik, alhamdulillah berarti materi sebelumnya sudah paham semua. Jadi kita bisa lanjut ke materi berikutnya ya. Ya Bu. Materi berikutnya yaitu perilaku terpuji. Perilaku terpuji. Perilaku terpuji di sini kalian buka halaman 34 ya. Perilaku terpuji di sini disebutkan yaitu husnudzan. Berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan sendiri artinya apa? Husnudzan sendiri yaitu artinya berprasangka baik. Hamba yang berhusnudzan kepada Allah berarti melihat bahwa sifat Allah yang maha sempurna adalah bagian dari perlindungan Allah kepada manusia dan alam semesta. Nah, husnudzannya orang awam kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena mereka telah merasakan dan menikmati pemberian Allah bagi dirinya dan alam semesta. Jadi di situ timbul rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala dan diikuti dengan kedekatan juga ketakwaan dalam ibadah dan amal. Nah, di sini disebutkan juga sikap baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja sikap yang harus diwujudkan kepada Allah sebagai dasar dalam berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu meyakini bahwa Allah itu Maha Esa atau disebut juga dengan tauhid. Di situ terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 225. Surat lain yaitu Quran surat Al-Ikhlas ya yang kalian baca setiap hari. Yang kedua yaitu apa? Sikap apa yang harus diwujudkan? Yang kedua yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya juga berserah diri kepada Allah, atau dengan kata lain tawakal, yang disebut juga dengan tawakal. Dan yang terakhir yaitu menerima dengan ikhlas semua keputusan Allah.
Selanjutnya yang di sini disebutkan dalam LKS ini disebutkan ada cara mewujudkan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala juga dapat diwujudkan dengan sikap dan perilaku seperti berikut. Yang pertama, bila kita melakukan sesuatu, kita harus selalu bersikap optimis. Tahu optimis? Tahu, Bu. Apa coba optimis itu apa? Percaya diri. Nah, ya. Lawan dari kata optimis apa? Pesimis, Bu. Iya, pinter ya anak-anak ibu. Nah, jadi artinya itu usaha positif yang sedang dilakukannya dengan cara bertawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah akan memperoleh pertolongan Allah sehingga akan berhasil. Amin. Yang kedua yaitu berdoa kepada Allah atas pengampunan dosa-dosanya. Nah, di sini artinya yaitu seorang muslim yang telah berbuat salah tidak berputus asa, akan tetapi memohon langsung pengampunan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya yaitu tawakal tadi, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu tidak berkeluh kesah, apalagi berputus asa. Nah, kalian anak zaman sekarang sukanya kan berputus asa. Dikasih PR sedikit langsung nyerah. Nggak boleh gitu ya. Berarti nggak boleh sambat, Bu. Iya, nggak boleh sambat. Tidak berkeluh kesah, apalagi berputus asa apabila mendapat musibah. Nah, PR itu bukan musibah ya. Jadi kalian harus menikmati PR itu. Yang kelima yaitu menerima dengan ikhlas semua keputusan Allah. Yang keenam yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama yaitu jiwanya ikhlas, hatinya bersih dan terhindar dari penyakit hati. Nah, contoh penyakit hati itu ada apa saja? Ada iri, dengki ya. Ya, Bu. Yang kedua yaitu hidupnya menjadi tenang, tentram, damai. Nah, dengan berhusnudzon kita akan menjadi hidupnya tenang, tentram, damai, tanpa ada sifat iri dengki tadi ya. Alhamdulillah. Yang selanjutnya yaitu menumbuhkan rasa optimis. Nah, optimis tadi percaya diri. Yang selanjutnya yaitu dapat memacu semangat untuk lebih kreatif. Dan yang terakhir yaitu senantiasa bersyukur atas nikmat Allah sekecil apapun. Nah, yang selanjutnya yaitu hikmah dari perilaku husnudzon. Yang pertama, sikap husnudzon itu pasti ada hikmah yang besar. Lebih-lebih berhusnudzon kepada Allah tentu memiliki hikmah yang banyak. Nah, yang pertama itu yaitu akan selalu optimis dalam menyongsong masa depan. Nah, yang kedua yaitu tidak mudah putus asa, dan yang ketiga selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak perlu dijelaskan, kalian sudah paham ya. Sampai sini materinya ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada ya. Kalau gitu, ibu yang akan bertanya. Coba Adi Wahyu Afrianto, sebutkan 3 sikap tadi yang harus diwujudkan sebagai dasar dalam berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa, Bu? Sebutkan 3 sikap yang harus diwujudkan sebagai dasar dalam berhusnudzon kepada Allah. Yang pertama, meyakini bahwa Allah itu Maha Esa. Yang kedua adalah bertakwa kepada Allah. Ya. Yang ketiga ada beribadah dan berdoa kepada Allah, Bu. Ya, bagus, berarti memperhatikan ya. Ya, Bu. Yang kedua, coba Adnan Dwi Brianto, hikmah dari perilaku husnudzon. Nah, tadi Ibu menyebutkan 2 hikmah ya. Ya, Yang Bu. coba sebutkan hikmah dari perilaku husnudzon. Orang tersebut menjadi orang yang selalu bersyukur. Ya.
tidak mudah putus asa, Satu lagi. dan selalu apa ya Bu? Lupa. Selalu optimis. Jadi kesimpulannya yaitu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut dengan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hal yang harus diwujudkan kepada kita sebagai rasa syukur, karena kita sebagai rasa syukur karena menikmati pemberian Allah bagi dirinya dan alam semesta. Nah, Ibu ulangi lagi, sikap baik kepada Allah, sikap yang harus diwujudkan sebagai dasar kita dalam berhusnudzon kepada Allah, yaitu meyakini bahwa Allah itu Maha Esa, bertakwa kepada Allah, beribadah dan berdoa kepada Allah, berserah diri kepada Allah, dan menerima dengan ikhlas semua keputusan Allah. Nah, hikmah dari berhusnudzon kepada Allah juga yang pertama yaitu jiwanya ikhlas, hatinya bersih dan terhindar dari penyakit hati, hidupnya menjadi tenang, tentram dan damai, tidak menimbulkan perselisihan atau perpecahan, menumbuhkan rasa percaya diri atau yang biasa kita sebut dengan optimis, lalu memacu semangat untuk lebih kreatif dan senantiasa bersyukur atas nikmat Allah sekecil apapun. Dan hikmah dari perilaku husnudzon sendiri yang tadi Mas Adi sebutkan, yaitu selalu optimis, tidak mudah putus asa, dan selalu bersyukur. Nah, mungkin cukup sekian dari Ibu yang dapat Ibu sampaikan. Mau tugas apa enggak nih? Nggak mau Bu. Enggak mau, berarti langsung ulangan aja ya minggu depan. Baik, mari kita berkemas dan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.